Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatan dengan NIM 5012000441 dari lokal 4B Ekonomi Syariah. Izin untuk menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas terkait ekonometrika data panel yang diberikan oleh dosen Pak Fadil Mubarak dalam mata kuliah ekonometrika. Nah, pada kali ini, di sini kita akan menggunakan jurnal sebagai rujukan dalam pengeksekusian program R pada kali ini. Di sini kita akan menggunakan jurnal yang berjudul Panel Data Econometrics in R. Di sini berjudul atau sebabnya mengenai the PLM package. Nah, pada jurnal kali ini, di sini kita akan membahas sedikit penjelasan mengenai program R terkait dengan data panel. Kemudian di sini mengenai formula-formula, struktur data, kemudian estimasi dan jenis-jenis yang lainnya. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa pengertian dari data panel. Nah, data panel sendiri dapat diartikan sebagai sebuah data yang berasal dari gabungan dari data time series dan data cross section. Nah, di mana ketika kita menggunakan model ini dapat dimungkinkan untuk menangkap karakteristik antara individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda. Nah, di sini juga analisis ini memiliki beberapa keuntungan, yakni mampu memverifikasi ataupun membuktikan serta menguji validitas teori-teori ekonomi. Kemudian, metode ini juga dapat memberikan penafsiran ataupun mengestimasi dan menghitung nilai estimasi hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Kemudian, di sini juga dapat melakukan yang namanya peramalan ataupun forecasting, di mana kita dapat meramal suatu variabel ekonomi tertentu di masa yang akan datang. Nah, data panel ini juga memiliki beberapa struktur khusus dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Adapun struktur khusus dari data panel ini yang setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Nah, di dalam data panel ini juga dikenal yakni argumentasi yang disebut indeks. Baik, langsung saja di sini langkah yang pertama yang akan kita lakukan yakni managing data and formula. Nah, ketika kita mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia, dapat dianalisis yaitu bagaimana cara mengelola data dan formula apa yang digunakan di dalam data kali ini. Oke, kemudian saja kita running. Oke, nah di sini di dalam data panel ini kita menggunakan salah satu package yang tersedia, yaitu package PLM. Nah, package PLM ini adalah package yang membuat estimasi model panel linear menjadi mudah. Nah, dari PLM ini sendiri itu menyediakan beberapa fungsi untuk memperkirakan berbagai model dan membuat inferensi yang kuat. Nah, di dalam analisis ini juga kita akan menggunakan beberapa data yang ada di dalam library PLM ini ataupun package PLM ini. Baik, sebelum itu, ketika kita ingin menggunakan sebuah package, maka kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Nah, adapun tata caranya sama seperti mendownload package-package sebelumnya, yakni dengan mengklik package, kemudian install package. Nah, di sini ada perbedaan sedikit bahwa biasanya kita menggunakan negara Indonesia, tetapi di sini kita menggunakan negara Australia. Oke, kebetulan di sini saya sudah menginstal package PLM ini, kemudian kita running. Oke, di sini sudah
nampak dengan jelas bahwa package PLM ini sudah terinstall di laptop saya. Kemudian sesuai yang saya katakan tadi bahwa di sini kita tidak menggunakan data saham-saham perusahaan apapun itu, tetapi di sini kita menggunakan data yang sudah ada di dalam package PLM ini sendiri. Adapun data-data yang terdapat di dalam package PLM ini ada data EMP1UK, kemudian ada data produk, kemudian ada data ground fault, dan data wedge. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana bentuk dari keempat data yang ada di dalam package PLM ini. Oke, kemudian kita running. Nah, data EMP1UK, ketika kita ingin melihat bagaimana bentuk data yang ada di dalam data EMP1UK, bisa menggunakan fungsi ini. Kita lihat. Nah, kita akan melihat data bagian atas dari data EMP1UK. Nah, di sini sudah nampak jelas bagaimana bentuk data dari data MP1UK. Di sini ada data firm, year, sektor, dan lainnya. Kemudian, di dalam package PLM ini juga terdapat data yang diberi nama itu data produk. Nah, di sini juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan melihat ataupun menganalisis bagaimana bentuk data yang ada di dalam data produk ini. Dengan fungsi yang sama, yaitu hit. Kita running. Nah, dengan ini sudah tampak jelas bahwa terdapat perbedaan ya antara data EMP1UK dengan data produk. Kemudian kita analisis bentuk data yang selanjutnya yaitu data ground fault. Nah, sama halnya di sini juga kita akan melihat bagaimana bentuk dari data ground fault ini dengan fungsi yang sama yaitu head. Kita running. Nah, sudah jelas bahwa ini adalah data dari data ground fault, data teratas dari data ground fault. Kemudian kita akan melihat mengenai data teratas dari data yang keempat, itu data wedge. Dengan fungsi yang sama, itu head wedge. Oke, kita running. Nah, sudah terlihat jelas mengenai bagaimana bentuk dari keempat data yang ada di dalam package PLM ini. Baik, setelah kita menganalisis ataupun kita mengetahui bagaimana tata cara mengelola data dan formula, di sini juga kita akan mengetahui bagaimana sih bentuk dari ataupun struktur dari data ini. Nah, di sini kita akan melihat struktur datanya. Contoh, di sini kita akan menggunakan data dari data ground fault. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana bentuk data teratas dari data ground fault dan dengan menggunakan fungsi berikut ini. Kemudian kita running. Nah, di sini sudah tampak jelas mengenai data teratas dari data ground fault. Di sini ada form, kemudian year, in, dan lainnya. Di sini ada beberapa data, itu ada 6 data. Kemudian selain kita dapat melihat data teratasnya, di sini juga kita dapat menganalisis data terbawah dari data ground fault ini. Misal dengan menggunakan fungsi ini. Kita running. Oke. Nah, sudah tampak mengenai data terbawah dari data ground fault. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ground fault ini memiliki
200 atau kan memiliki jumlah data sebanyak 200. Baik. Nah, di sini ketika kita ingin mengambil sebagian data untuk dianalisis, maka kita akan menggunakan fungsi ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan data bagian EMP1K. Coba kita running. Nah, sebelum itu kita lihat bahwa di dalam data ini kita akan menganalisis indeks bagian firm ataupun firma, kemudian bagian year ataupun tahun dari data EMP1K di sini. Kemudian kita lihat datanya dengan menggunakan sintaks ini. Nah, ini adalah bentuk sebagian data dari data EMP1K. Jika kita bandingkan dengan data aslinya, nah terdapat perbedaan. Di sini tidak terdapat firm ataupun year. Nah, sedangkan di bagian data aslinya itu terdapat bagian firm sama year. Jadi di sini kegunaannya di sini kita hanya akan mengambil data bagian itu saja, ataupun tidak semua data akan kita analisis. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagian ringkasan dari data yang akan kita analisis. Ini ya, di sini data yang akan kita analisis yaitu data firma dan tahunnya. Ada tahun 1977, ada tahun 1978, 1979, dan seterusnya. Kemudian untuk mempersingkat, maka kita dapat juga melihat ringkasan dari data yang akan kita analisis ini dengan menggunakan fungsi berikut ini. Nah, sudah tampak jelas bagaimana bentuk ringkasan dari data EMP1K. Kemudian di sini juga kita akan menganalisis bagaimana bentuk representasi matriksnya secara default. Baik, nah ini adalah bentuk representasi matriksnya dari data EMP1K. Baik, setelah kita melakukan analisis mengenai struktur data, kita lanjutkan untuk menganalisis bagaimana ketika terjadinya perubahan data ataupun transformasi data. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi let, yang kedua adalah fungsi diff, dan yang ketiga adalah fungsi within, dan yang keempat adalah fungsi between. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi let ataupun fungsi diff ini dipergunakan untuk menghitung jika terjadi perubahan individu di dalam data. Kemudian, ketika ingin menggunakan fungsi within, itu digunakan untuk mengembalikan nilai unik yang telah berubah. Kemudian, kalau untuk between itu digunakan untuk menduplikasi vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Di sini coba kita analisis menggunakan fungsi back. Pertama, ini adalah fungsi yang digunakan untuk fungsi leg. Di sini terdapat 012, legnya itu ada 012. Kemudian di sini kita lanjutkan menggunakan fungsi diff untuk melakukan perbandingan. Di sini fungsi diff-nya itu ada 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan
sama-sama halnya menggunakan fusilet, tetapi di sini memiliki perbedaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi, yakni ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan fungsi within, di mana telah saya katakan tadi bahwasanya fungsi within ini digunakan untuk mengembalikan nilai unik. Nah, ini ada beberapa nilai unik, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjutkan dengan menggunakan fungsi between yang digunakan untuk menduplikasikan beberapa vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Nah, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lakukan perbandingan dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi between, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Nah, di sini kita menganalisisnya dengan jumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita mencoba ataupun menganalisis perubahan data, kita lanjutkan dengan menganalisis formula ataupun rumus yang digunakan di dalam data panel. Di sini ada 2 rumus yang kita gunakan, yakni seperti fungsi berikut ini. Sudah tampak jelas bahwa ini adalah rumus yang kita gunakan di dalam data panel. Kita lanjutkan dengan fungsi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengestimasi model data panel. Nah, beberapa model yang dapat diestimasi dengan model within ataupun dengan argumen model within random. Nah, di sini random itu juga dapat dikatakan sebagai model acak. Nah, di sini adalah estimasi model dasar menggunakan package PLM. Dengan menggunakan fungsi berikut ini, ada fungsi yang menggunakan fungsi within dan analisis model estimasi yang menggunakan fungsi random. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat bagaimana bentuk ringkasan dari kedua estimasi ini. Kita menggunakan fungsi summary. Nah, di sini sudah terlihat jelas bagaimana bentuk ringkasan dari model tersebut. Ada yang signifikan, di sini signifikan bintang 1 atau sebesar 0,05. Kemudian bagian value itu 3 bintang, yaitu sebesar 0. Kemudian di sini bagian kapital itu 3 bintang, yakni sebesar 0 juga. Sama halnya dengan bagian value. Kemudian kalau interceptnya tadi itu hanya 1, yaitu sebesar 0,01. Kemudian kita lanjutkan dengan mengenai analisis model efek yang dapat diekstraksi dengan fungsi fixof. Nah, di sini fungsi fixof adalah fungsi yang disediakan untuk mencetak efek. Coba kita running. Nah, ini sudah tampak jelas bagaimana bentuk fixof, fungsi fixof yang kita running. Di sini ada 10 data yang berbeda. Kemudian di sini juga kita akan melihat bagaimana ringkasan dari fungsi fixof yang telah kita running terlebih dahulu. Ini adalah ringkasan yang terdapat di dalam fungsi fixof tadi. Di sini ada bagian nomor 2, ini mengalami signifikan sebesar 0, kemudian yang nomor 3-nya itu sebesar 0 juga, kemudian bagian 4 itu sebesar 0,01, kemudian bagian 5 itu adalah sebesar 0, kemudian bagian 6 itu sebesar 0,001, kemudian bagian 7 dengan 8 itu tidak signifikan.
Kemudian nomor 9 itu sebesar 1, yakni 0,01. Kemudian bagian 10 itu sebesar 0 juga. Nah, setelah itu kita akan menganalisis ataupun bagaimana bentuk formula dari Quicksilv ini. Dan kita running. Nah, ini adalah bentuk Quicksilv yang kita gunakan untuk menganalisis bagian data panel. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah serta perilaku yang tidak sopan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.